Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom juga saudara yang sedang mengikuti ibadah online. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah pada hari ini. Kita bersyukur pagi ini kita telah memasuki masa Advent yang kedua. Tanda Natal semakin dekat. Saudara mensyukuri hal itu? Mari kita nyatakan syukur kita dalam puji-pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Pada hari ini kami ada karena kasih karunia-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Kalau kita ada pada hari ini, itu karena kasih karunia-Nya Tuhan. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih hanya
Katakan syukur kepada Tuhan. Mari sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Haleluya. seperti-Mu ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, juru selamat kami. Dan kami bersyukur untuk segala karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah merubah ratapan kami menjadi tari-tarian di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Mari menari bagi Tuhan. Engkau yang telah ditebus oleh Tuhan. Haleluya. Suka
menjadi tari-tarian, maka jangan enggan untuk menari bagi Tuhan. Amin. Gerakkan kakimu, gerakkan tanganmu, puji Dia. Haleluya. Haleluya. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama. Sekali lagi katakan, ku tak akan berdiam, ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Orang yang merasakan kasih karunia Tuhan, memuji Tuhannya lebih heboh lagi. Amin. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama.
katakan haleluya. Bersama-sama kita katakan Gloria. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sungguh Dia layak terima pujian. Dia layak terima hormat. Biarlah dari dalam hati kita masing-masing mengalir selalu pujian, rasa syukur kepada Tuhan Allah kita. Biarlah Dia mendapatkan tempat yang terindah dan teristimewa dalam hidup kita. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat
diriku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanku, kebenaranku, itu bagianku. Kaulah yang kupandang Selama hidupku, Saya undang kita semua bangkit berdiri dan dengan segenap hati kita katakan, sungguh Tuhan Kau segalanya. Iya, di dalam hidupku, kerajaan-Ku, kebenaran-Ku, itu bagianku.
besar di dalam hidupku. Biarlah selama-lamanya Tuhan Yesus mendapat tempat yang terindah dalam hidup kami. Kau besar, Ya. Kau dahsyat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sungguh kami merasakan Engkau ada. Engkau sedang berkarya di tempat ini. Dan biarlah karya-Mu dirasakan oleh setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah semua kami dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan dalam hidup kami. Berkata-katalah. Dan biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang memahami isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. 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 Mari kita membaca Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Ya. melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Apakah itu bukan kasih? Silakan. The splendor of heaven, knowing His destiny, was the lonely hill of Golgotha. Dare to lay down His life for me. If there is a love, the ocean is dry. There's no stars in the sky. And the sparrows can fly. If there is a love, then heavens are big. There's no feeling like there's no feeling like this. If there is a love. Ya, luar biasa. Itulah kasih Tuhan yang tidak terbilang, tidak bisa diukur. Sungguh, apakah itu bukan kasih? Judul kita pagi ini adalah kasih. Betapa hebat kasih Allah. Ya Tuhan, saudaraku, benar, sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Dia mengasihi kita, memelihara kita, menolong kita. Baiklah, pada pagi ini kita akan
melihat Taman Eden. Betapa besar kasih Allah. Sehingga ditempatkan di sebuah taman. Ada taman yang indah. Taman yang disebut Taman Eden. Di taman itu Adam dan Hawa bisa bercengkarama, bisa ngobrol sama Tuhan Allah. Luar biasa. Dunia sudah dijadikan waktu Tuhan menjadi dunia. Masih dibuatkan taman yang indah. Luar biasa. Ya. Tuhan mengizinkan Hawa dan Adam makan semua buah-buahan di sana. Semuanya boleh makan. Semuanya. Kecuali satu. Semua boleh, hanya satu saja yang tidak boleh. Karena kalau Hawa dan Adam makan buah itu, mereka pasti mati. Tuhan Allah sudah memberikan petunjuk. Kalau kau makan, pasti mati. Jangan dimakan. Bahkan jangan disentuh. Betapa besar kasih Allah. Tapi ternyata di dalam taman itu ada sosok yang bernama Iblis. Dia membentuk dirinya seekor ular yang mengatakan beberapa kata-kata hoax. Iblis hanya berkata-kata soal hoax. Merubah, membalikkan kata-kata Allah. Tuhan Allah bilang, nanti kamu mati. Tapi Iblis bilang, tidak mati. Nanti kamu bisa serupa dengan Allah. Luar biasa. Sungguh. Ternyata Hawa dan Adam lebih taat kepada iblis si ular. Mereka tidak taat pada Allah, tapi taat kepada iblis. Itulah sesuatu yang membalikkan situasi. Oleh Hawa dilihat, dipandang-pandang, bahwa bagus, enak pasti. Diambil, disentuh, diambil. Lalu dimakannya, bahkan dibagikan kepada suaminya. Jadi Hawa dan Adam memakan buah itu. Mereka tidak ada ketaatan. Suatu hal yang luar biasa. Ternyata setelah mereka makan itu, mereka bisa memandang dirinya terlanjang. Akibat dosa itu, mereka malu. Bahkan takut kepada Allah. Takut bertemu Allah. Pada suatu pagi Allah menapakkan kaki, mencari mereka. Adam, di mana kamu? Di mana kamu? Tuhan Allah mencari mereka. Akhirnya
Adam dan Hawa bertemu dengan Tuhan Allah. Apa yang terjadi? Dosa itu membuat orang saling menyalahkan yang lain. Suami menyalahkan istri menyalahkan ular. Pokoknya tidak mau disalahkan. Tapi menyalahkan. Nah, saudara, akhirnya adalah kegagalan, kelelahan, capek, bahkan penyakit muncul. Tidak hanya itu, kematian, bahkan kebinasaan. Kebinasaan itu apa? Terpisahnya Adam dan Hawa dengan Tuhan Allah. Itulah kebinasaan, binasa. Terpisah sama sekali, terus-menerus, selama-lamanya. Hati-hati. Nah, saudaraku, Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang adil. Hakim yang adil. Kita melihat akhirnya Tuhan Allah memberikan keadilannya. Si ular harus melata, berjalan dengan perutnya. Manusia bercocok tanam, bekerja, tapi hasilnya hanya onak duri. Hasilnya hanya onak duri. Si wanita menderita kesakitan pada saat melahirkan. Ini akibat dosa. Akibat dosa. Mereka tidak bisa menghapuskan itu. Mereka tidak bisa meniadakan itu. Bahkan kita melihat umur mereka terbatas. Umur mereka terbatas. Mereka pasti mati. Semua orang pasti mati. Dan setelah kematian itu, mereka diadili. Semuanya diadili. Apakah mereka orang yang kenal Tuhan Yesus atau tidak, diadili. Nah, saudaraku, kita melihat pada antara manusia itu diberi pertolongan oleh Tuhan, diberi anugerah. Barang siapa percaya Tuhan Yesus akan diberikan Roh Kudus. Roh Kudus yang menyertai mereka. Roh Kudus itu roh yang membela. Tuhan memberikan Parakletos, pembela. Jadi orang yang dengan Tuhan Yesus
tidak sendirian. Diadili tapi dibela. Berbahagialah engkau yang punya Tuhan Yesus. Jangan engkau dibela Tuhan. Haleluya. Maka itu saya tergerak untuk mendengarkan dia Tuhan, dia Raja. Dia Tuhan. Dia Maka itu dalam masa Advent ini yakinkan dirimu sudah mempunyai Yesus Tuhan yang bangkit dari salib untuk kita, mati dan dikuburkan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Nah saudara, tidak ada satu orang pun yang bergelar almarhum. Tuhan Yesus tidak bergelar almarhum. Karena dia bangkit, dia hidup. Jadi berbahagialah saudara yang mempunyai Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa berbuat segala sesuatu. Nah, kita melihat Yesus itu firman. Tolong dibacakan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yes. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Betul. Haleluya. Firman itu telah menjadi manusia, bernatal, menjadi manusia. Nah, saudaraku, itulah hari Natal. Mari kita menunggu, menantikan hari Natal, yaitu jadinya firman menjadi manusia. Sungguh indah. Sungguh indah. Masih ada Natal di Indonesia. Masih ada Natal di Indonesia. Luar biasa. Mari kita nyanyikan. Dia lahir untuk kita. Betapa besarnya itu Tuhan Yesus. Siapakah Yesus itu? Siapa dia? Dia tidak lain adalah Tuhan Allah yang menjadi manusia. Sehingga apa? Kalau tidak jadi manusia, lawang yang dosa itu manusia. Siapa yang menebus? Siapa yang boleh menebus? Hanya manusia. Itu puji Tuhan. Maka itu dia menebus kita. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Natal telah terjadi. Hari Natal. Mari kita minggu Advent ini menantikan hari Natal. Menantikan hari lahirnya Tuhan Yesus sebagai manusia. Nah, saudaraku, sambutlah dia.
seperti orang Majus. Mencari dia. Mencari Yesus. Menyembah dia. Memberikan persembahan. Ada 3 macam, emas dan kemenyan dan mur. Dibawanya untuk dipersembahkan. Luar biasa. Maka itu kita tidak punya sesuatu. Yang kita punya adalah hidup kita. Maka itu serahkanlah hidupmu dan kematianmu. Serahkan, pasrahkan pada Tuhan Yesus. Amin. Kalau engkau menyerahkan hidupmu, hidupmu akan diatur oleh Tuhan Yesus. Jadi karena dia Tuhan, Lord, jadi Tuhan yang mengatur hidupmu, yang mengatur pekerjaanmu, yang mengatur apapun, hidupmu adalah miliknya. Nah, kalau Natal sudah digenapi, maka Natal yang kedua, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, pasti digenapi. Pasti. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pertama ayat 9 sampai 11. Kisah Rasul pertama ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya. Jadi pasti itu janji Allah. Para malaikat berjanji. Yesus yang naik, dia akan datang kembali, turun lagi. Dengan cara apa? Seperti dia naik ke surga. Itulah kedatangan yang kedua. Kita melihat betapa ajaibnya. Jadi, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, itu pasti terjadi. Yang pertama, disaksikan oleh semua orang. Semua orang, banyak orang melihat itu. Secara kasat mata. Melihat ke langit. Turun. Tapi yang kedua, bersifat pribadi. Turun secara pribadi pada saat saudara mengembuskan nafas yang terakhir. Pada saat itu kita meninggal, itu artinya Tuhan Yesus datang
yang kedua kali buat kita. Hati-hati. Kalau engkau meninggal, pastikan bahwa Yesus datang menjemputmu. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu ada dua macam. Satu masif secara umum, dan yang kedua secara pribadi. Bersiap-siaplah. Kalau kedatangannya yang pertama sudah digenapi, sudah ada di dunia ini. Kedatangan yang kedua pasti. Saya ulangi, pasti. Yesus pasti datang lagi. Kedatangan yang kedua bukan naik keledai, bukan dengan kelembutan, seperti anak domba yang disembelih. Bukan itu. Tapi kedatangannya kedua mengendarai kuda putih sebagai hakim yang adil. Bukan sebagai anak domba, tapi sebagai hakim yang adil. Nah, saudaraku, ini penting. Yesus kan datang lagi. Dia Tuhan, dia Raja, dia hakim, akan menghakimi semua orang. Orang percaya ataupun bukan. Semuanya. Pasti semuanya. Hati-hati. Jadi berbahagialah kita yang memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yang menolong kita, menyertai kita pada waktu dihakimi. Orang-orang yang tidak mengenal Dia, pasti binasa. Pasti. Tapi orang-orang yang mengenal Dia, pasti diluputkan, diselamatkan. Haleluya. Maka itu pada masa Advent ini, periksalah dirimu. Apakah kau sudah mempunyai Yesus atau belum? Yakinkan dirimu. Bahwa engkau sudah mempunyai Yesus. Karena hanya Dia juru selamat. Hanya satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Yesus Mesias itu. Pada waktu itu para murid bertanya-tanya, Tuhan, kapan itu? Kapan Tuhan datang lagi? Tentunya kita juga tanya itu. Jujur, dalam hati kita pasti ada pertanyaan itu. Kapan sih Tuhan tidak memberikan jawabannya? Tapi
memberikan tanda-tanda kedatangannya. Coba Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12. Tolong baca. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Amin. Kasih itu menjadi dingin. Banyak orang tidak lagi bisa mengasihi. Kasih itu lewat, menjadi dingin. Kedua, kita melihat perang di mana-mana. Perang di mana-mana. Itu Soviet dan Ukraina. Sudah lama. Tidak selesai-selesai. Perang terus. Bahkan yang kemarin terjadi. Hamas dan Israel. Hati-hati. Bahkan Hamas sudah ada di Indonesia. Ada di Australia. Di Manado, kota Bitung, sudah terjadi korban. Terakhir saya baca di Sumatera, banyak sekali. Kita melihat Afghanistan. Kita tidak tahu, ternyata kemarin ada gempa di Afghanistan. Korbannya 4.500. Gempa bumi. Perang. Gempa bumi. Di mana-mana. Bahkan di Cianjur. Di Turki beberapa waktu yang lalu. Saya lihat di TV. Mengerikan sekali. Mengerikan. Gempa di mana-mana. Nah, saudaraku, bahkan nabi palsu. Nabi-nabian. Nabi yang tidak pernah bernubuat, nabi palsu, muncul di mana-mana. Bahkan banyak yang menamakan diri Yesus. Artinya Yesus yang palsu. Hati-hati. Kristus yang palsu ada di mana-mana. Nah, sebentar lagi saudara, Perang Dunia Ketiga. Dan akan diakhiri dengan Perang Armageddon. Jadi kedatangan Tuhan Yesus sudah teramat sangat dekat. Hari-hari ini ada ujung. Terlalu dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, marilah dalam minggu-minggu Advent ini, yakinkan dirimu. Kau sudah punya Yesus Tuhan. Amin. Nah, marilah kita mempersiapkan diri kita. Satu, menyambut Natal, hari lahir Yesus. Yang kedua,
menyambut kedatangannya yang kedua kali. Maka itu mintalah selalu, ya Roh Kudus, tolong gandeng aku, pegang tanganku. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa sekali lagi, peganglah. Ya Tuhan, Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong peganglah tangan kami, tuntunlah kami. Pegang Tuhan, tuntunlah kami. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, tolong kami. Di akhir zaman ini, untuk berjaga-jaga. Sungguh, kami mau berjaga-jaga, melihat kedatangan-Mu, mengamini semua firman-Mu, dan kami boleh mempercayakan diri kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita telah menerima firman Tuhan pada hari ini. Sebentar lagi kita akan memasuki Natal. Mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita, sambut Natal dengan sukacita. Dan kita persiapkan, kita menerima kedatangan Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara siap? Haleluya. Mari kita pada saat yang indah ini kita juga akan bersyafaat untuk bangsa dan negara kita, khususnya pada masa-masa menjelang Natal. Biarlah sungguh damai dan sukacita Natal dirasakan oleh semuanya. Bahwa Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk seluruh umat manusia. Mari kita berdoa bersama-sama. Kak Sasa akan pimpin kita dalam doa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, kalau pada masa-masa ini kami boleh kembali memasuki masa Adventus. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah kasih keselamatan yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan di masa-masa ini kami boleh mempergunakan kesempatan ini untuk kami boleh mewartakan Injil keselamatan-Mu ya Bapa. Biarlah seluruh orang di bangsa ini boleh mengenal Engkau.
boleh mengenal Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, sungguh biarlah Tuhan di masa-masa ini Engkau mencurahkan anugerah keselamatan-Mu bagi bangsa kami. Tuhan, biarlah ada damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang boleh Tuhan alirkan bagi bangsa ini. Biarlah keamanan juga Tuhan berikan di masa-masa Natal ini. Dan kami percaya ya Bapa, biarlah di masa-masa ini menjadi masa-masa yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera ilahi. Karena Engkau Tuhan Sang Juru Selamat hadir bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Mari bersama-sama kita nyanyikan sebuah lagu yang indah dan biarlah ini menjadi bagian dari hidup kita. Yesus Juru Selamat hadir di hidupku, hadir di keluarga kita masing-masing. Amin. Yesus Juru Selamat datang di hidupku. Yesus Juru Selamat datang di hidupku. Yesus Juru Selamat, Yesus Juru Selamat datang di keluargaku. Menjadi kenyataan, kita semua melihat kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk membawa persembahan. Dan sebelumnya kita terlebih dahulu akan berdoa, masing-masing Bapak Ibu menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami rindu membawa apa yang sudah kami persiapkan untuk kami persembahkan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Dan kami membawanya dengan penuh syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dari
Silakan bangkit berdiri dan kami rindu berdoa buat saudara. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Mari kita angkat tangan kita memberkati saudara kita yang berulang tahun. Kak Frankie akan pimpin kita dalam doa. Bapa, kami turut bersuka cita dan bersyukur bersama saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun. Tuhan, biarlah di umur yang baru ini Tuhan, Engkau semakin memperlengkapi hidupnya Tuhan untuk menggenapi rencana-Mu di dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau tuntun mereka, Engkau bawa mereka Tuhan untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan yang sekolah Tuhan, Engkau berikan kepandaian Tuhan. Mereka yang bekerja Tuhan, Engkau buat berhasil apapun yang mereka kerjakan. Tuhan, kami memberkati mereka Tuhan, biarlah Tuhan kesehatan dan sukacita boleh berada di dalam diri mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat ulang tahun Bapak Ibu. Dan pengumuman untuk minggu ini yang pertama, agenda Natal kita tahun ini sampai 1 Januari. Bapak Ibu catat dulu tanggal-tanggalnya ya, dan kita amankan supaya kita bisa bersama-sama berhimpun di tempat ini untuk merayakan Natal. Yaitu tanggal 24, 25, dan 31 Desember. Dan 1 Januari tahun 2024. Gak terasa ya. Secara detail nanti akan diumumkan oleh panitia ya minggu depan. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri dengan berdoa secara pribadi ya, untuk diri kita sendiri juga untuk orang lain yang akan kita ajak datang kepada Tuhan Yesus. Jadi mari kita bersama-sama bersuka cita bersama keluarga kita, mungkin yang belum pernah hadir di tempat ini, pas berkunjung kita ajak rame-rame ke sini ya. Yang kedua, puji Tuhan, kebutuhan dana Natal tahun 2023 telah tercukupi. Amin. Laporan dari panitia itu Bapak Ibu boleh lihat di layar ya. Puji Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bahwa sejak IRC berdiri itu memiliki budaya mempersembahkan persembahan syukur tahunan. Budaya ini mengajak seluruh jemaat IRC dimanapun untuk belajar menghitung berkat pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2023. Lalu dengan sukacita dan kerelaan serta tulus hati, kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan syukur tahunan yang telah kita persiapkan pada tanggal 25 Desember di tempat ini. Bapak Ibu, dalam menyerahkan persembahan syukur, nanti boleh mengambil amplop yang disediakan di meja sekretariat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dan mari saya ajak kita semua bangkit berdiri dan biarlah hati kita tetap penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Sang Raja. Mari kita bangkit berdiri dan angkat tangan kita. Sembah dan puji Dia. Dia
kita pulang, mari kita berdoa. Kali ini berdoa untuk Papua. Ya Tuhan Bapa, ya Allah kami, Bapa, tolonglah semua misionari kami di Papua. Tolong berkati mereka. Berkati Tuhan, berkati. Kami mohon supaya Hero dan semua teman-temannya boleh mengalami kasih Tuhan. Bahkan anugerah pemeliharaan, pertolongan. Jadikanlah Papua medan untuk Tuhan. Kami mendengar akhir-akhir ini banyak kekacauan. Tapi kami percaya ada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang terus menolong. Papua diberkati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sungguh kasih karunia, anugerah daripada Tuhan Yesus. Anugerah penyertaan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya menyertaimu, menguatkanmu, memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah seluruh bumi bersuka cita. Joy to the world. Joy to the world. The Lord is come. Let earth receive a gift. Let every heart prepare Him bloom. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Bumi segenap. Hai soraklah, Raja dan Rajamu, semuanya bersiaplah menyambut Tuhanku, menyambut Tuhanku, menyambut Yesus Tuhanku, menyambut Yesus Tuhan, menyambut Yesus, menyambut Yesus Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.